pada presentasi kali ini ada 4 topik utama yang akan kami bahas, yaitu teknik transfer embrio, persiapan transfer embrio, pelaksanaan transfer embrio, dan tahapan aplikasi transfer embrio. Teknik transfer embrio ditentukan oleh yang pertama, produksi embrio transferable sebagai donor. Yang kedua, kepentingan tinggi dan konsisten sebagai resipien. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tersedia. Dan yang keempat, keterampilan petugas transfer. Baik, mungkin itu dari penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibagi 2 sesi terlebih dahulu ya. Setiap sesi dibatasi 3 pertanyaan. Ya, dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan pada transfer embrio buku yang direct harus melalui proses trawing. Nah, untuk proses trawingnya itu berapa lama ya, dan untuk suhunya kira-kira berapa gitu untuk proses trawing tersebut? Terima kasih. Mungkin pertanyaan bisa ditampung terlebih dahulu. Mau izin bertanya? Iya. Mau tanyakan, transfer embrio culture itu digunakan pada embrio beku yang sudah lama untuk mengevaluasi daya hidupnya ya. Nah, aku mau tanya kalau cara melakukan metode tersebut gimana ya pada transfer embrio beku? Kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir. Saya izin menjawab untuk pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan tadi kan, berapa lama proses towing yang dilakukan dan suhunya ya, dan berapa suhunya. Nah, di sini dari literatur yang kami dapatkan bahwa proses towing udara dilakukan selama lebih kurang 10 detik dan towing menggunakan air hangat dengan suhu 38,5 derajat Celcius selama 10 sampai dengan 15 detik sampai embrio mencair. Mungkin itu untuk jawaban singkatnya. Terima kasih. Gimana untuk Mas Joseph? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Mas. Oh iya. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi tentang bagaimana cara melakukan metode evaluasi daya hidup. Caranya yaitu embrio beku dilakukan towing terlebih dahulu dan diperiksa dengan mikroskop. Jika daya hidup embrio tersebut 50%, maka dapat ditransferkan. Sebelumnya dilakukan kultur selama 5-48 jam, baru ditransferkan kepada resipien. Bu, saya mau bertanya ke Bapak, Bu. Boleh, yang pembahas itu malah diutamakan. Alat, monggo. Hal apa saja yang membuat teknik transfer embrio ini gagal? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alan Aiko. Tadi pertanyaannya itu, hal apa saja yang menjadikan transfer embrio itu gagal ya? Iya. Baik, jadi pastinya yang pertama kualitas dari embrio itu sendiri ya. Jadi kalau kualitasnya jelek atau embrionya mati, maka itu dipastikan akan gagal. Selanjutnya ada dari keterampilan dari operatornya. Jadi kalau operatornya tidak terampil dalam melakukan transfer embrio, itu bisa juga menyebabkan kegagalan dalam melakukan transfer embrio. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Jadi begini, kenapa kok mesti dianestesi? Proses embrio transfer itu kan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan inseminasi buatan. Artinya itu kenapa kok dianestesi? Yang pertama mencegah supaya ternak ini tidak urinasi atau pipis. Untuk kendala transfer embrio itu sendiri adalah jumlah bibit ternak belum terpenuhi, khususnya di sapi potong dan sapi perah.
Sumber-sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah sehingga menyulitkan pembinaan, pengumpulan, dan distribusi bibit dalam jumlah yang sesuai. Belum berkembangnya usaha perbibitan yang profesional oleh peternak, kelompok peternak atau koperasi dan swasta dengan skala yang luas. Lemahnya daya jangkau layanan UPT perbibitan karena sebaran ternaknya yang luas dan masih lemahnya pemahaman manfaat recording atau pencatatan serta masih adanya pemotongan betina produktif walaupun sudah mulai berkurang. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama saya persilakan untuk kelompok pembahas bertanya terlebih dahulu. Izin bertanya untuk kelompok 4, tadi kan sudah dijelaskan kelebihan transfer embrionya. Adakah mungkin apa kekurangan dari transfer embrio tersebut? Terima kasih. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Isam. Tadi dijelaskan pada PPT posisi transfer harus ipsilateral dengan CL. Itu maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan Korotayun. Kan burung biasanya darah lebih susah untuk transfer embrio dibandingkan indukan. Itu mengapa? Makasih. Terima kasih kepada Korotayun yang telah memberikan pertanyaan, dan pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu karena di sesi 1 ini sudah ada 3 pertanyaan. Selanjutnya saya akan memberikan waktu untuk kelompok 4 mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kelompok pembahas. Izin menjawab dari pertanyaan yang pertama. Tadi kan ditanyakan kekurangan dari transfer embrio. Salah satunya yaitu indukan betina akan kesulitan melahirkan sehingga perlu tindakan sesar atau operasi. Hal ini dikarenakan anakan yang berada dalam kandungan induk sapi berpostur besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilahirkan secara normal. Baik, apakah ada feedback dari jawaban kelompok 4? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab tentang CL atau corpus luteum. Corpus luteum atau adalah sel dengan ukurasi bervariasi yang terbentuk di dalam ovarium atau indung telur. Selama proses evolusi atau pelepasan sel telur setiap bulannya, sedangkan dua bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama kanan dan kiri, contohnya tangan kanan dan tangan kiri. Mungkin ada feedback tentang pengertian corpus luteum. Terima kasih Mas Iswam atas jawabannya. Apakah ada feedback dari jawaban kelompok 4? Cukup, Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilakan untuk kelompok 4 menjawab pertanyaan terakhir di sesi 1 ini. Izin menjawab untuk pertanyaan yang ketiga. Tadi kan ditanyakan mengapa betina darah lebih susah dibandingkan indukan. Menurut pendapat kelompok kami yaitu siklus birahi betina darah lebih susah diprediksi, dan apabila pada waktu siklus birahi tidak dilakukan perkawinan, maka siklus birahinya lebih lama. Sedangkan pada betina yang sudah menjadi indukan, siklus birahi mudah diprediksi dikarenakan sudah melalui proses perkawinan dan peranakan hasil dari transfer embrio tersebut. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin ada feedback. Baik, terima kasih Mas Dani atas jawabannya. Untuk Korotayun, apakah ada feedback? Terima kasih, sudah cukup. Izin menambahkan sedikit Pak Moderator ya. Yang Ya Bu, silakan. Mengapa sapi darah itu bukan menjadi syarat sebagai betina resipien? Karena pengalaman saya waktu pelatihan tahun 2000 tentang embrio transfer itu kan pelatihannya di BPPT HMT Batu. Jadi yang di daerah Selekta itu, nah prakteknya di sana dicoba pada sapi darah, ternyata tidak boleh. Karena kalau pada sapi darah itu
perototan, jadi otot-otot muskulus di daerah rektum, kemudian di daerah vagina itu masih kencang, misalnya masih tepat, sehingga untuk sebagai bentuk embrio transfer itu masih agak susah dan tingkat keberhasilannya rendah jika dibandingkan dengan aplikasi menggunakan inseminasi buatan. Nah, kalau betina donor ini memang syaratnya itu minimal harus 1 kali melahirkan baru bisa digunakan. Tetapi pernah dicoba juga, jadi instrukturnya dari Amerika waktu itu, dari Louisiana State University Amerika, pernah dicobakan di Amerika itu menggunakan sapi darah sebagai induk donor, itu tidak masalah. Jadi kalau induk donor itu kan sebetulnya dibuat tidak penting, tapi menghasilkan embrio terus-menerus. Yang jadi masalah memang ya kalau manusia ya menikah dengan gadis senang semuanya masih kenceng ya. Tetapi kalau pada hewan ternak awal-awal sapi darah istilahnya itu masih perototannya tuh ya, jadi pengalaman saya palpasi rektal pada sapi darah itu rasanya tangan kita itu seperti masuk ruangan kosong yang luas, tegang sekali. Jadi muskulusnya, otot-otot di daerah rektum, di daerah vagina itu masih kencang sekali. Itu yang belum pernah bunting. Kalau sudah pernah bunting itu agak lemas. Jadi kita lebih fleksibel apabila mengawinkan melalui embrio transfer atau panen embrio itu lebih mudah. Tapi memang yang disyaratkan tuh kebanyakan betina donor atau resipien itu sudah pernah melahirkan 1 kali atau paritas 1 istilahnya. Itu Pak Moderator yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada tadi pertanyaannya belum terjawab, ada yang kurang dipahami. Sepertinya sudah, Bu.